Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Daram dari Ikatan Keluarga Minang Sapayong ya. Iya, inilah. Dari Sulawesi Selatan. Iya, iya dah. Masya Allah. Selamat bergabung, semoga bahagia selalu dan berkah. Kami juga sudah informasikan di beberapa grup sosial medianya IKM Sapayong di Sulawesi Selatan. Bagus sekali, bagus. Terima kasih. Maka seluruh kita menyebarkan berita ini semuanya dalam rangka ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Ya. Saling membantu, tolong menolong dalam hal kebaikan dalam pengajian ini. Sebarkan semuanya. Keluarga Minang dimanapun berada di dunia kita sebarkan semua berita ini agar bersama-sama dalam dakwah. Ya. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Masya Allah. Surah 29 ya, 2969 itu. Al-Ankabut 69. Ya, masih ada lagi yang lain nih? Nih Pak Buya Rizal dari DPW apa nih, DPW Jawa Barat nih, Buya Rizal. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Ya, Buya Rizal Jamaan dari Bendahara DPW Jawa Barat ya. Ya, insyaallah. Nih, mana tadi Pak Kahar, Pak Kahar, ini Buya Rizal. Buya Rizal udah ada. Insyaallah. Alhamdulillah. Pak Kahar, Buya Kahar nih ketua beliau. Ini bendaharanya Buya Rizal Jamaan. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini Toko Minang di Bogor nih, Toko Minang. Bogor ya, ketua IKM Bogor ya. Iya. Rizal ya. Buya Rizal. IKM ya, IKM Bogor. Iya, insyaallah. Iya, betul. Nanti bisa dihubungkan juga IKM Bandung ya. IKM Bandung. Oh, bisa. Itu ya. Pak siapa itu ketuanya itu? Jadi Daramko adalah komplit ya, komplit. Dari IKM masuk ke Daram, alhamdulillah bagus. Dari MDN, Network ya, Minang Network itu masuk, alhamdulillah. Ya. Bermacam ormas masuk. Ini Ustaz Andri Arman ini, bukan? Andri Arman ya, betul? Iya, betul. Betul, alhamdulillah. Betul, Buya. Buya Andri Arman, alhamdulillah nih dari Bandung juga nih. Beliau tinggal di Bandung. Alhamdulillah, Buya. Alhamdulillah. Ini yang belum ngomong nih, Ustaz Taufik Hidayat. Sudah. Udah suara nih ya. Ustaz Taufik tadi sudah kelihatannya. Sudah muncul ya. Ini siapa nih? Ibu Rizalinda ya? Ibu Rizalinda belum keluar. Bu Susi. Ya alhamdulillah. Di dalam kajian Daram ini yang sifatnya bulanan, dari dai keluar, daiyah keluar, ya para aktivis keluar semua. Alhamdulillah. Bergabung di Daram, pengajian Daram semuanya. Yang penting satukan visi misi di bawah komando tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, barangkali cukup kita mulai kali ya. Kita mulai, Ustaz. Bagus, belum di mana dia? Siap. Buya Gus belum apa dia? Ya. Kenapa tidak begitu? Ambo. Yo, Ustaz Ali. Baru bergabung 19 orang baru ya, baru bergabung. Insya Allah nanti akan banyak bergabung insya Allah.
Iya Bu ya, di YouTube channel Daram Official juga sudah ada yang nonton Bu ya. Oh gitu ya. Ya, Ya, alhamdulillah di channel YouTube Daram juga sudah ada yang gabung juga, yang nonton di situ. iya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga semuanya ya dalam ridha Allah tabaraka wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Mungkin nggak apa-apa kita Waalaikumsalam mulai saja ya Bu ya. Pak Zul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Pak Zul, nih Buya Asrul nih, coba lihat tuh, Asrul. Asrul. Yep. Nah, ini Pak Zul datang, Pak Zul. Allah kami tadi apa namanya video call dengan beliau. Alun lah ya. Alun tadi cuma alun lah ya. Iya. Sehat ya Pak Zul, Buya Zul ya. Amin. Allah. Terima kasih banyak. Datang lagi nih, Ustaz Afwan Zuhdi dari Yogyakarta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Buya Elva Hendri dan yang lain. Alhamdulillah sehat. Sehat semua alhamdulillah. Jangan ya bisa bersilaturahmi lewat Zoom meeting. Alhamdulillah. Tidak bisa langsung, Allah izinkan silaturahmi lewat Zoom. Masya Allah. Ya, semoga sama nilainya silaturahmi. Amin Ya. amin ya. Allah. Sekarang udah canggih ya. Ngobrol lewat udara sekarang. Ketemu di udara. Ya, Pak, sudah ada sekarang nikah lewat udara sekarang. Nikah. Jangan antara kedua kali silahkanlah. Ya, Zoom. Nah, itu nanti Buya Nurut itu yang menguraikan tuh. Iya. Wah, Masih itu ada jatah. boleh Sampai enggak kan? nikah lewat udara Buya? Wah. Boleh. Jangan nikah lewat udara enggak terasa deh ya. Mana terasa Buya? Nikahnya lewat udara, jam kabulnya di udara lewat Zoom. Ayo Biko, Pak Ale berikutnya lewat Zoom juga kan? Lewat Zoom ya. Enggak langsung kan? Wah, ada ini fatwa baru. Fatwa baru muncul gini apa? Boleh sholat lewat udara, lewat Zoom. Wah, iya. Berjamaah lewat Zoom katanya. Oh, wah. Masya Allah. Jadi Ini tugas boleh bahas itu. ibadah haji umrah nanti bisa lewat Zoom juga saja, tidak perlu mengeluarkan biaya lain. Iya. Masya Allah. Itu ada yang mengeluarkan fatwa begitu, yang mengajak jamaah untuk hanya bayar 175.000 katanya. Ada ya? Sama pahalanya. Iya, ada, sudah ada yang menawarkan. Sama Sudah ada pahalanya, haji? langsung datang ke sana. Iya. Haji umrah. Umroh. Jadi cukup dibayangkan saja gitu ya. Gitulah katanya, gitulah. Masya Allah. Itulah yang perlu dibetulkan nanti kan lewat daram kan ini ya. Ya, Macam-macam paham itu. Alhamdulillah. Jadi kumpulan para ulama-ulama semua nih, tokoh-tokoh semua ini, Masya Allah. Semoga berkah ya. Tadi Ustaz Irwan dari mana? Ustaz Irwan dari Provinsi Banten. Ustaz Irwan dari Provinsi Banten dari itu. Ini Buya Firdaus dari Firdaus. Assalamualaikum. Dari mana kau? Buya Firdaus Padang enggak? Ketua Departemen Pendidikan Syariah DPP. Kismu tatbiq syariah. Ayo. Ya, hadir Bu ya. Hadir ya, Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ini serasa udah berapa nih? Udah cukup banyak ya, udah 24 ya. Udah jam berapa nih? Jam 1:04. Serasa kita mulai aja ya, kita mulai aja. Hemat waktu. Kita mulai saja ya Ustaz ya. Kita mulai aja, kenapa kita mulai aja. Ustaz Doni, Bah. Buya Fikri, Boleh Bu ya, silakan. Buya Fikri agak kelelahan bentuknya kok. Iya. Mungkin baru dari Jakarta, tapi beliau lah di kursi kebesaran beliau tetap. Ya. Awak mulai lah Ustaz ya. Kita mulai aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu Allah rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Dai Rantau Minang, Buya Al-Fahendri. Yang kita hormati Pembina Dai Rantau Minang, Buya Gus Rizal Gazahar, Dewan Pakar, Dewan Penasehat Dai Rantau Minang yang sama-sama kita hormati, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun saja yang berkesempatan ikut di siang hari ini di dalam kajian Dai Rantau Minang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita kembali bisa mengikuti kajian rutin yang diadakan oleh DPP Dai Rantau Minang, kajian bulanan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk mengikuti kajian ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, dan jauh lebih daripada itu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan siapa saja yang setia mengikuti agamanya sampai hari kiamat. Kaum muslimin, pada siang hari ini agenda kajian rutin di siang hari ini insyaallah nanti akan diawali dengan pembacaan isi Al-Quran oleh Buya Ade Al-Munir LC MPD. Kemudian dilanjutkan dengan kajian sesi pertama yang akan diisi oleh guru kita, Buya Dr. Al-Fahendri Mukhlis MA, dan dilanjutkan dengan kajian sesi kedua oleh Buya Gus Rizal Gazahar, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terakhir nanti penutup. Di siang hari ini tema yang kita ambil yaitu tema dengan tema Islam radikal, ya, Islam radikal. Jadi ini sebuah tema yang kita harapkan kita akan mendapatkan pencerahan dari guru-guru kita nanti insyaallah, berbicara tentang Islam. Kemudian oleh sebagian mungkin orang-orang yang tidak tenang, tidak nyaman dan tidak senang dengan Islam, begitu mudahnya mereka menyematkan kata-kata radikal kepada Islam. Dan nanti insyaallah kita akan banyak mungkin diskusi dengan buya-buya kita, pemateri kita. Ini lebih kurang agenda kajian kita di siang hari ini. Tapi sebelumnya kami dari DPP sangat mengharapkan kepada kaum muslimin yang mendengar, yang ikut di kajian ini untuk ikut membantu donasi di DPP Dai Rantau Minang, karena memang dakwah ini butuh kepada dana yang maksimal sehingga semua kegiatan aktivitas kegiatan Dai Rantau ini bisa berjalan dengan baik. Di sini di Zoom yang kita sudah buat, di iklan yang kita buat, di situ ada nomor rekening. Kami mengharapkan sekali kepada kaum muslimin untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan Dai Rantau Minang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Buya Ustadz Ade Al-Munir LC MPD. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Syukran Ustaz. Izin Ustaz Buya sadanya. Tafaddal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن
يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ade Al-Munir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau bacakan tadi diberikan ganjaran pahala bagi yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Acara selanjutnya kita akan masuk ke sesi kajian dengan tema Islam radikal, dan untuk acara kajian ini akan dipandu oleh Buya Doni SPD. Buya Doni sudah siap kah? Siap. Ya, Buya Doni alhamdulillah yang akan memandu kajian di siang hari ini. Waktu saya berikan kepada Buya Doni. Silakan Buya Doni. Baik, terima kasih Bu Yasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, dan Ketua Umum DPP Daerah Peminang. Yang kami hormati perwakilan dari DPW dan DPLN, umumnya kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada kegiatan pengajian bulanan Dai Rantau Minang yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situasi yang masih pandemi ini, kita masih bisa berkumpul dan mengadakan kajian di dunia maya, khususnya lewat aplikasi Zoom. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan semoga bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, salawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang selalu kita bacakan, di akhirat kelak kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada siang kali ini saya Doni sebagai moderator yang akan memandu kajian kita pada siang hari ini dengan tema Islam radikal. Tema ini kami angkat berdasarkan beberapa kejadian belakangan ini
tepatnya Ahad 28 Maret 2021 kemarin telah terjadi bom bunuh diri di Makassar di depan gereja katedral, dan juga setelah itu disusul dengan peristiwa penyerangan Mabes Polri pada hari Rabu 31 Maret 2021. Dan kejadian seperti ini bukanlah hal yang pertama terjadi di Indonesia. Namun segelintir oknum dampaknya sangat terasa di seluruh kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia. Saya menyimpulkan bahwa dampak dari kejadian-kejadian seperti ini itu membuat kaum muslimin secara umum menjadi takut dengan Islam itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan ingin menjadi Islam yang biasa-biasa saja. Nah, seperti apa Islam biasa-biasa saja? Nah, ini sebuah pertanyaan juga. Bahkan ada yang takut dengan orang yang berpakaian celananya cingkrang, takut dengan jilbab yang dalam, takut dengan orang yang memakai cadar, bahkan menyebabkan orang itu takut untuk ikut kajian. Begitu luar biasanya dampak dari peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Nah, dan juga saya perhatikan dengan dua peristiwa terakhir ini, itu pelakunya adalah generasi muda. Nah, ini yang harus kita cerahkan masyarakat luas, seperti apa Islam itu sebenarnya dan apa itu radikal. Semoga dengan kajian kita pada siang hari ini, kita bisa mengambil dan menentukan sikap sehingga kita bisa memberi kemaslahatan dan pemahaman yang baik juga kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, langsung saja pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ketua Umum DPP Dai Rantau Minang atau pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Ibnu Katsir, yaitu Buya Dr. Elva Hendri Mukhlis MA, dan juga telah hadir di tengah-tengah kita bersama Ketua Dewan Pembina DPP Dai Rantau Minang atau Ketua MUI Sumatera Barat, yaitu Buya Haji Gus Rizal Gazahar LC, MAG Datuk Palimo Basa, insya Allah yang akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana sikap kita untuk menyikapi dua kejadian terakhir ini dan bagaimana kita bisa membantu bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, seperti itu, menjelaskan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu langsung saja untuk pemateri yang pertama kita minta kepada Ketua Umum DPP Dai Rantau Minang, yaitu kepada Buya Dr. Elva Hendri Mukhlis MA. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pembina Dai Rantau Minang sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar Datuk Palimo Basa. Alhamdulillah beliau telah hadir
sekalipun saya lihat dalam kondisi menyetir. Tapi saking cintanya ke Daram, alhamdulillah di sela-sela waktu yang sempit beliau tetap diluangkannya untuk memberikan arahan kepada kita semua di grup ini atau di pengajian ini. Kita doakan semoga beliau, Buya Gus Rizal, selalu dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kita hormati para pembina, para dewan pakar yang hari ini telah hadir di antara dewan pakar daerah Minang, Bapak Irjen Pol Sulam Sudin. Beliau dulunya mantan Kapolda Sumatera Barat, sekarang beliau ikut bergabung bersama kita sebagai dewan pakar daerah Minang. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kepada beliau rahmat dan keberkahannya. Para penasehat, barangkali saya tidak bisa sebutkan seperti itu, sangat banyak sekali yang hadir. Kemudian kepada pengurus DPP daerah Minang, kepada pengurus DPW yang telah hadir juga sangat banyak saya lihat, kepada DPLN luar negeri yang hadir dari tadi dari awal, Bapak Muhammad Afdal dari Amerika telah hadir beliau walaupun di sana tengah malam. Jam 2, jam 3 sekarang di sana. Beliau hadir, alhamdulillah. Umumnya, semoga yang hadir ini semuanya tercatat sebagai hamba yang hadir di majelis ilmu, di majelis kehormatan, di majelis mulia yang Allah ridhoi, insya Allah. Semoga Allah satukan kita dalam satu visi misi untuk membela agama Allah melewati jalur dai Ratu Minang atau yang lain-lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tema hari ini tema berat sebenarnya. Berat, tapi kalau pakarnya yang mengkaji, saya rasa nggak berat. Makanya kita sengaja mengundang ini Buya Gus Rizal. Ya, beliau pakarnya ini. Dalam hal ini insya Allah. Saya sebagai ketum hanya mengantarkan beliau, tapi pengisi utama beliau nanti. Saya hanya mengantarkan untuk menjelaskan tema kajian ini. Tema kajian kita adalah Islam radikal. Nah, ini ada pertanyaan ini. Islam radikal, ujung-ujungnya apakah betul Islam itu radikal? Nah, ini pembahasan nanti. Dan apa itu radikal? Apa pula bedanya antara radikal dengan radikalisme? Beda atau sama? Nah, ini perlu dijelaskan untuk kita agar yang hadir ini, para buya, para ustadz, para tuan guru yang hadir pada siang ini mampu sama-sama menyatukan visi misi kita sehingga kita mudah menyampaikan kepada umat. Biar nanti orang tidak gampang menuduh Islam radikal. Ya, apalagi disematkan kepada orang yang bercadar, yang bergamis, yang jingkrang, yang berjenggot, radikal. Nauzubillah min zalik. Untuk itu perlu pemahaman yang sangat dalam. Ya, nanti insya Allah kita minta nanti kepada Buya kita, Buya Gus Rizal, untuk menjelaskan tentang seluk-beluk radikal ini. Saya sedikit menjelaskan tentang di awal tema. Islam radikal, saya jelaskan tentang Islamnya. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Setidaknya secara tekstual, harfiah, berdasarkan informasi Al-Quran dan hadis Nabi, saya memahami minimal ada 4 arti Islam itu sebagai akar katanya. 4 arti Islam itu secara bahasa. Pertama, Islam itu berasal dari kata salmun. Salmun, silmin, ya, salmi. Itu berarti damai. Secara bahasa, Islam itu berarti damai. Kalau Islam berarti damai, maka seharusnya, siokianya, orang yang ngaku Islam harus cinta perdamaian.
cinta perdamaian, tidak suka dengan permusuhan, tidak suka dengan pertentangan, kecuali dalam hal yang syar'i. Tentu ada nanti bermusuh secara syar'i, ada. Nah, mungkin nanti kita bahas dalam diskusi, boleh nanti. Ya, tapi yang penting adalah Islam itu berarti damai, salmun. Orang Islam harus cinta perdamaian. Islam agama damai, agama mendamaikan orang yang bersengketa. Masya Allah. Ini diambilkan dari Al-Quran surat yang ke-47. Surat Muhammad ayat yang ke-35. Apa kata Allah? Fala tahinu wa tad'u ila salmi. Ini ada kata salmi ya. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Kamu jangan minder, jangan merasa terbelakang. Tetapi ajaklah olehmu manusia kepada Islam, agama kedamaian. Ajak mereka, seru mereka kepada Islam yang cinta damai. Kamu adalah golongan a'la yang tertinggi. Allah selalu bersamamu, artinya Allah selalu membantumu kalau kamu masuk ke Islam yang cinta damai itu. Walayyatirakum a'malakum, sekali-kali sekecil apapun kebaikanmu, Allah tidak mengabaikannya. Allah membalasnya segala kebaikanmu. Sekecil apapun kebaikanmu, Allah membalasnya. Dari ayat ini dipahamilah bahwa Islam itu berarti salmun, artinya damai. Ayat ini pun senada dengan surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu semuanya, fis-silmi, ke dalam Islam. Islam yang mana? Islam yang cinta perdamaian, yang merekat ukhuwah, yang membenci permusuhan, pertentangan. Masuklah kamu semuanya ke dalam Islam yang cinta damai itu. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu langkah-langkahnya termasuk musuhmu yang nyata. Syaitan itu musuhmu yang nyata. Jangan ikuti langkah-langkah dia. Ujung ayat dikaitkan dengan awal ayat. Perintah untuk masuk ke Islam yang cinta kedamaian dan jangan ikuti langkah syaitan. Artinya apa? Jangan kalian mengemban Islam, memakai baju Islam, tapi menebarkan kebencian. Islam adalah kedamaian, merekat, bukan membencikan, bukan menebar kebencian, bukan mendatang permusuhan. Masya Allah. Apalagi membunuh orang tanpa alasan syar'i, membom orang tanpa alasan syar'i, ya, menteror orang. Makanya amat tidak mungkin Islam itu teroris. Amat tidak mungkin umat Islam menjadi teroris. Kenapa? Karena Allah menyuruh mereka untuk masuk ke Islam yang cinta damai. Islam yang merekat ukhuwah Islamiyah. Untuk itu, kita perlu memahami arti yang pertama ini. Islam berarti salmun, damai. Umat Islam harus cinta damai. Yang kedua, Islam itu berasal dari kata aslama. Sekaligus maknanya aslama, menyerahkan diri. Menyerahkan diri secara total kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lahir, batin diri kita serahkan ke Allah. Patuh dan tunduklah kepadanya. Perintahnya untuk dikerjakan, larangannya untuk ditinggalkan. Serahkan dirimu ke Allah.
abdikan dirimu ke Allah. Jangan ngeyel, jangan ungkapkan sami'na wa asaina kepada Islam dan ajarannya. Tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na. Patuh tunduk, serahkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Islam yang berarti aslama ini Allah ungkapkan pada surat 3 Ali Imran ayat yang ke-83. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mencari agama? Apakah mereka mencari agama? Ya. Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal aslama, telah patuh, telah tunduk, telah menyerahkan diri, telah Islamlah man fis samawati, makhluk yang di langit, wal ard, dan makhluk yang di bumi. Baik mereka suka atau mereka terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka kembali semuanya. Jadi yang kedua, Islam itu adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri kepada Allah. Ya, perintahnya untuk dikerjakan, larangannya untuk ditinggalkan. Makanya umat Islam wajib patuh tunduk kepada Allah. Sikapilah setiap perintah dan larangan dengan sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa pikir-pikirna, sami'na wa antar-antarna, apalagi sami'na wa asaina. Tentu kita wajib tunduk patuh kepada perintah Allah, perintah Rasul secara mutlak. Yang ketiga, Islam berarti salim. Salim, suci, bersih. Suci, bersih. Ya. Ini Allah ungkapkan dalam surat yang ke-37. As-Saffat ayat 83 sampai ayat 84. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Sesungguhnya Ibrahim itu termasuk kelompok Nabi Nuh. Artinya Ibrahim melanjutkan perjuangan Nabi Nuh dalam menyebarkan dakwah, dalam mensyiarkan Islam, dalam mengajak umat kepada tauhid, dalam menghentikan umat kepada kesyirikan. Sesungguhnya ketika Ibrahim menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang suci. Artinya hatinya seorang muslim. Jadi karena Islam berarti salim, bersih, suci, maka orang Islam harus bersih hatinya, sucikan jiwanya. Jauhkan hati dari sifat-sifat yang mengotorinya, seperti kesyirikan, seperti banyaknya buruk sangka, bermacam-macam penyakit hati. Bersihkan semuanya. Murnikan hati kita, sucikan dia, bersihkan dia, agar kita tercatat sebagai hamba yang Islam, yang kafah, yang benar. Yang keempat, salam, kesejahteraan, keselamatan. Ini Allah ungkapkan pada surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini ada kalimat ketika orang-orang bertakwa digiring ke surga, maka penghuni surga, penjaga surga, ketika orang Islam mau ke surga, penghuni surga atau penjaga surga itu mengucapkan kepada mereka yang akan masuk, salamun alaikum, ya, tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan atasmu, kesejahteraan atasmu,
silakan masuklah kamu ke surga ini dan kekal kamu dalamnya. Siapa yang disuruh masuk? Adalah umat Islam. Umat Islam disuruh masuk oleh para malaikat. Kenapa? Ada jaminan untuk ke surga tersebut. Masuklah dan disambut oleh para malaikat. Ya, diucapkan kepada mereka, salam, keselamatan atasmu. Nah, inilah diantara arti dari kata Islam itu. Ya, mudah-mudahan dengan pengantar yang sudah panjang ini, kita bisa memahaminya. Ya, tentu kita para buya semua ya sudah paham dan insya Allah bisa melengkapi semuanya insya Allah. Ya, itulah 4 minimal dari arti dari Islam itu sendiri dari secara bahasa. Ya, tentu secara istilah Islam itu tergambar nanti di dalam rukun Islam yang 5 tersebut. Atas dasar ini, maka amat tidak mungkin dan amat tidak pantas seorang muslim itu dia punya karakter menjadi teroris, radikalisme, ya, yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa Islam itu perusak, pengganggu orang, ya, apalagi ya, pokoknya hal-hal yang negatif lah, ya, mengganggu orang, merusak orang yang sedang bahagia, menteror orang. Ya, dari kata-kata ini amat jauh harusnya umat Islam itu sendiri. Tapi kalau ada terjadi di lapangan, dia suka menteror orang, membunuh orang tanpa alasan syar'i, bikin kekacauan, kegaduhan, saya rasa itu oknum yang berbuat. Bukanlah salah Islam itu sendiri, tapi salah oknumnya yang tidak mengamalkan ajarannya dengan kafah. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir ini, baik yang langsung via Zoom atau yang di YouTube, semoga kita semua tercatat sebagai hamba muslim yang kafah, yang mengamalkan ciri-ciri Islam tersebut. Tinggal lagi nanti Buya Gus saja menyempurnakannya. Ya, Buya Gus yang kita tunggu-tunggu, yang akan menyempurnakan tentang Islam radikal. Semoga kajian ini berguna untuk kita semuanya. Ya, insya Allah. Dan mohon nanti Gus akan melengkapi semuanya. Ya, kita sengaja datangkan beliau, yang beliau pakarnya ini, datangkan beliau untuk menjelaskan kepada kita, sekaligus memberikan arahan kepada kita. Buya Gus ini hadir di depan kita semua, bukan hanya DPP Buya Gus, tapi DPW juga luar negeri dari Amerika hadir nih Buya Gus. Hadir juga insya Allah. Jadi mereka rindu dari Amerika, ya, dari luar negeri, ingin mendengarkan kajian arahan dari Buya Gus Rizal. Jadi saya cukup demikian sebagai ketum. Mohon maaf lebih kurang atas pelaksanaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampaikan kepada pemateri pertama, yaitu Ketua DPP Daerah Peminang, Buya Dr. Elva Hendrinus MA. Kaum muslimin hadirin yang hadir di Zoom, untuk sesi tanya jawab nanti kita gabungkan menjadi satu pada akhir sesi dari narasumber. Sekarang kita lanjutkan untuk narasumber yang kedua, yaitu dari Buya Gus Rizal Gazahar Datuk Kalimo Basa. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih. Saya mohon izin minggirkan mobil dulu karena di perjalanan dari Batu Sangkar menuju Payakumbuh, karena tadi ada musda Majelis Ulama Kabupaten Tanah Datar. Baik, Buya. Untuk para hadirin semua, nanti di akhir sesi yang ingin bertanya, untuk opsinya ada 2, bisa langsung berkomunikasi dengan Buya-Buya kita, dengan Buya Elva dan Gus, ataupun nanti juga bisa melalui chat. Jadi bagi kaum muslimin semua yang sudah ada pertanyaan boleh dikirimkan melalui chat atau nanti di akhir sesi bisa langsung bertanya kepada narasumber kita, Buya-Buya kita yang hadir pada hari ini. Oke, baik, sepertinya Buya Gus Rizal sudah memarkirkan mobilnya. Kepada Buya, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam
وفضلنا به على جميع الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله الرب الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati jajaran pengurus Dai Rantau Minang, baik anggota Dewan Pembina, Dewan Pakar, pengurus harian di DPP, begitu juga DPW yang hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu nama dan gelarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan memberikan taufik dan inayah di dalam menjalankan tugas-tugas kehambaan kita di muka bumi ini untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Suatu judul yang saya rasa sangat bombastis ya, dan mungkin menarik banyak peminat atau orang yang mendengarkan untuk mengetahui apa sebenarnya yang akan dibicarakan dengan kita memberi label atau judul tausiah atau kajian majelis virtual kita pada siang ini dengan Islam radikal. Artinya di situ ada pertanyaan Islam radikal, artinya apakah Islam itu radikal atau tidak. Tadi saya sudah mendengarkan sepintas, walaupun sinyal kadang hilang-hilang timbul ya. Tapi saya sudah menangkap inti dari penjelasan Buya Elva Henry Mukhlis, yaitu pengertian Islam secara lugawi atau secara bahasa, yang beliau analisa dari istiqaq, dari pecahan kata-kata dari Islam itu sendiri. Ada bermakna silmi atau as-salmu atau bermakna salam. Itu adalah pengertian kata-kata Islam dalam berbagai pecahan bentuk kalimat di dalam berbahasa Arab. Ya, demikianlah analisa dan kajian para ulama dalam istiqaq, dalam pecahan kata-kata Islam. Namun di sisi lain kita harus memahami bahwa Islam juga memiliki pengertian sebagai nama dari din. Jadi nama dari agama. Biasanya ulama mengatakan Islam dalam pengertian laqab. Islam dalam pengertian laqab. Baik, kita lanjutkan. Islam dalam pengertian nama suatu agama tentu nanti ada pengertian sendiri yang disebut dengan definisi istilahi. Ketika para ulama menyebutkan Islam sebagai nama dari din, nama agama, maka muncul pengertian Islam adalah dinun anzalahullah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diredainya sebagai agama untuk seluruh umat manusia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, ini adalah Islam dalam pengertian din, di mana sifat-sifat akan Islam akan diberikan bahwa dia adalah agama yang komprehensif, yang sempurna, yang meliputi seluruh aspek kehidupan dengan segala karakteristik keistimewaannya. Itulah Islam dalam pengertian din. Nah, sedangkan Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam tidak menjelaskan definisi, tapi menjelaskan apa
ajaran pokok dari Islam tersebut. Ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan sahabat beliau, dari hadis yang masyhur diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, ada seorang laki-laki yang berpakaian asyaddu bayada, putih sekali pakaiannya dan rambutnya begitu hitam legam. Tidak ada seorang pun yang kenal dengannya di antara kami, kata para sahabat, tapi tidak ada juga atharus safar, tanda dia habis melakukan perjalanan jauh. Jadi orang asing, tidak dikenal, tetapi tidak ada alamat dia datang dari tempat yang jauh. Dikatakan dia bahagian dari penduduk Madinah, tidak seorang pun kenal dengan dia. Nah, hadis ini panjang, ditanyakan kepada Nabi setelah dia duduk di depan Rasul dengan begitu akrab, di mana diriwayatkan bahwa beliau yang datang ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asnada rukbatayhi rukbatay, beliau sandarkan lutut beliau ke lutut Rasulullah, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan dia letakkan telapak tangannya di atas paha Nabi sambil bertanya tentang di antaranya mahwal Islam, apa itu Islam. Kemudian dijawablah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang hari ini kita kenal dengan arkanul Islam, rukun Islam. Nah, bila demikian adanya, maka nama dari agama yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kita temukan nama lain selain Islam. Tidak kita temukan nama lain selain Islam. Dan itu tegas di dalam nas yang ada, di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tidak temukan nama yang lain, agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain Islam. Kalau ada penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama yang beliau bawa, itu adalah sifat-sifat yang menjadi keutamaan agama itu, bukan namanya. Seperti Hanif, Qayyim, itulah sifat-sifatnya. Yang kemudian oleh para ulama setelah melakukan pembacaan nas, teks-teks Al-Quran dan Sunnah, maka ditemukanlah karakteristik dari agama Islam itu. Mulai dari Rabbaniyah, Alamiyah, Ilmiyah, Syumuliyah, kemudian juga ada Wasatiyah, dan lain-lain yang merupakan karakteristik dari agama, bukan sebagai penamaan. Nah, karena itu, sebagaimana yang pernah kami mudzakarahkan di kalangan ulama Sumatera Barat, bahwa nama agama yang kita anut ini hanyalah Islam. Nah, dari sinilah perlu kita mengkaji perkara Islam, adakah radikal atau tidak ada radikal. Kenapa ini penting? Karena sekarang kita sedang berada dalam suatu perang urat syaraf yang itu tidak bisa kita tutupi lagi, dan tidak ada yang bisa mengingkari hal demikian. Perang urat syaraf itu dimulai dari harbul mustalahat, perang istilah, yang dimulai dari klasifikasi yang dilahirkan oleh orang-orang yang menyebut dirinya para pelajar yang mengkaji tentang ketimuran, orientalis, dan berbagai macam, yang akhirnya tanpa mengerti tentang Islam, melekatkan titel-titel tertentu kepada agama kita. Mulai dari Islam abangan, Islam priayi, kemudian muncul lagi Islam radikal, kemudian muncul Islam progresif, Islam, berbagai macam nama-nama yang lain yang dilekatkan kepada Islam. Nah, akibat dari penamaan-penamaan seperti itu, akhirnya melekatlah hal-hal yang bukan menjadi karakteristik Islam itu sendiri kepada Islam. Di antaranya adalah Islam radikal itu.
Karena itu saya ingin mengajak kita semua terlebih dahulu meluruskan dan membersihkan nama Islam dari berbagai macam penamaan tambahan itu. Islam huwal Islam. Islam adalah Islam. Sedangkan karakteristik yang lain itu tak lebih dari pemahaman sebagian orang yang terkadang tepat sebagai sifat, sebagai karakter, yang terkadang menjadi karakter tetap, lazim bagi Islam, tapi terkadang adalah karakter yang diada-adakan dan akhirnya merusak citra Islam itu sendiri. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa agama kita adalah agama Islam dari sisi agama. Nah, sekarang berbicara tentang penganut agama Islam, yaitu Muslim. Nah, orang-orang yang beragama Islam tentu pada prinsipnya harus memahami ajaran Islam itu. Tetapi tentu dalam pemahaman mereka tentang Islam mutafawid, artinya bertingkat-tingkat. Ada yang memahami Islam dengan baik, ada yang tidak memahami Islam, tapi dia tetap mengaku Muslim, dan tidak bisa dipungkiri, ada pula yang keliru di dalam memahami Islam. Nah, kalau ada di antara umat Islam yang keliru memahami Islam, bahkan terjerat oleh bujuk rayu tindakan-tindakan yang disebut nanti radikal. Nah, kita perlu juga fahami, kata radikal bisa berkonotasi positif, bisa juga berkonotasi negatif. Ketika kita berbicara dari aspek bahasa, maka radikal ada makna positif, yaitu orang berpikir secara mendasar. Di dalam bahasa Arab, radikal diterjemahkan dengan usuli. Usuli adalah orang yang memiliki prinsip dan pemahaman secara mendasar. Nah, begitu, karena itulah makanya ahli usul fikih disebut usuli. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang terus kalau dia berbicara, mengemukakan pendapat, dia menggali sampai ke akar-akar yang menjadi landasan dari pendapat dan pandangan itu. Nah, bila demikian adanya, kalau difahami radikal dalam pengertian positif, tentu tidak ada persoalan. Setiap Muslim dalam pengertian yang positif itu mesti radikal. Dalam pengertian yang positif tadi. Artinya dia beragama harus memahami sampai ke dasar ajaran agama itu. Landasan ajaran agama. Tapi kemudian kita ketahui bahwa istilah radikal kemudian berkembang dan lebih banyak dipergunakan dalam pengertian negatif. Yaitu orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan demi untuk menyampaikan atau membuat orang mengikutinya. Nah, tindakan seperti inilah yang disebut dengan radikal dalam pengertian negatif. Nah, bila demikian adanya, maka perlu kita fahami betul bahwa melekatkan istilah radikal kepada Islam, radikal dalam pengertian yang negatif tadi, jelas adalah sifat yang tidak sangkut bersangkut, tidak kait berkait sama sekali dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi yang radikal itu dalam pengertian negatif tadi bisa jadi Muslimnya, tapi bukan Islamnya. Karena tidak ada karakteristik ajaran Islam sedikit pun yang mengajarkan tindakan radikal dalam pengertian negatif. Begitu juga teror. Islam tidak menteror siapapun. Ajaran Islam tidak ada menganut faham-faham yang isinya adalah teror. Islam mengajarkan agar orang-orang yang diajak ke dalam Islam itu tunduk dengan ketundukan hati dan ketundukan nalarnya. Tidak diancam. Nah, karena itu kita membaca di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana prinsip dakwah. Yang pertama konsep la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Kemudian konsep berikutnya ud'uhum
ila sabili rabbik, ajak mereka kepada jalan Tuhan kamu dengan cara yang terbaik. Begitu juga selanjutnya juga ada konsep mujadalah, berdebat dengan mereka dengan cara-cara terbaik. Jadi tidak ada di dalam ajaran Islam itu yang memuat ajaran-ajaran yang mengajarkan kepada umat untuk melakukan teror kepada siapapun. Nah, jadi dengan demikian, melabeli Islam dengan radikal atau melabeli Islam dengan teroris, melabeli Islam dengan berbagai macam yang bukan bahagian dari sifat mutlak yang lazim baginya, itu adalah kesalahan ilmiah dan merupakan propaganda yang menjadi jerat bagi kaum muslimin, dan banyak umat Islam termasuk para pemikir muslim terjerat dengan istilah itu. Nah, termasuk juga Islam wasati. Islam jelas wasati, tetapi dia bukan hanya wasati saja. Islam juga berkeadilan, Islam juga berkeseimbangan, Islam juga rabbaniyah, berdasarkan kepada nas, kepada wahyu, bersandarkan kepada apa yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Ya, jadi melabeli Islam dengan sifat-sifat negatif, melabeli Islam dengan bahagian-bahagian yang tidak menunjukkan keseluruhan secara Islam, ini berisiko. Nah, karena itu saya sering katakan sajalah Islam itu Islam. Tidak perlu ditambah dengan yang lain-lain. Tidak dia diperkecil dengan nama daerah. Dahulu muncul Islam ini, Islam itu, Islam Nusantara berbagai macam. Kemudian muncul lagi sifat-sifat yang tidak identik dengannya. Seperti sifat apa? Islam radikal, Islam progresif, Islam ini. Ini adalah pengacauan saja terhadap konsep berpikir yang akhirnya memberi peluang orang untuk memberikan label-label kepada agama kita. Nah, bagaimana dengan rahmatan lil alamin? Bagaimana dengan Islam damai dan berbagai macam? Ketahuilah, termasuk wasat, tawazun, berimbang dan berkeadilan, itu adalah sifat-sifat yang melekat pada umat. Ya, perlu diingat, seperti rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah label yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Seperti dalam surat dalam ayat surat Al-Anbiya ayat 107 itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu adalah karakter Nabi. Itu adalah sifat beliau. Nah, kalaupun Islam disebut sebagai rahmatan lil alamin, bukan berarti nanti yang tidak berkarakter seperti itu sah kita namakan itu Islam radikal. Nah, karena Islam sama sekali tidak menganut karakter radikal, tidak mengajarkan. Jadi karena itu perlu kita berhati-hati di dalam menama-namai agama kita, menambah-nambah agama kita namanya, karena berisiko kemudian orang menambahnya dengan istilah-istilah lain. Nah, kalau kita mau berbicara tentang radikalisme, kita mau berbicara tentang terorisme, yang mungkin terjatuh kepada sikap itu adalah Muslim. Kita mesti namakan dia Muslim. Nah, tetapi Muslim mungkinkah dia bertindak radikal? Mungkin. Mungkinkah seorang Muslim bertindak melakukan perbuatan teror? Mungkin. Tetapi apakah teror itu hanya dilakukan oleh orang Muslim saja? Faktanya tidak. Apakah sikap radikal itu hanya ada pada orang-orang Islam saja? Faktanya tidak. Nah, karena itu mengurung sikap radikal dan sikap teroris hanya kepada orang-orang Islam dan mengidentikan perbuatan itu kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin, itu adalah suatu kezaliman dan tindakan yang sangat tidak bijak. Nah, jadi yang bisa kita katakan Muslim bisa jadi teroris. Iya. Dan tentu kita katakan ini Muslim yang tidak mengamalkan ajaran Islamnya dengan benar. Mungkinkah seorang Muslim bertindak radikal? Mungkin saja. Tetapi jelas
dia tidak mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Karena terorisme, radikalisme bukanlah faham yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Nah, karena itu perlu kita pilah-pilah antara Islam dengan Muslim. Seorang Muslim bisa berbuat durhaka. Bisa. Muslim asi. Lihatlah orang-orang Arab, orang-orang Badui, ketika mereka datang kepada Nabi dan mengaku beriman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam tu'minu." Kalian belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna. Cukup katakan kami Islam. Nah, mereka tentu dengan keislaman mereka berproses. Terkadang di antara mereka masih juga terjatuh kepada kemaksiatan. Adakah Muslim yang berbuat durhaka? Ada. Yang lemah imannya. Yang tergoda dengan berbagai macam godaan dunia dan syahwat. Terjatuh dia kepada kemaksiatan. Muslimnya. Tapi apakah Islam mengajarkan isyan, kedurhakaan? Tidak. Apakah Muslim mengajarkan agar umatnya melakukan kemaksiatan? Hayat, jauh dari hal itu. Nah, jadi bedakan antara Islam sebagai ajaran, sebagai agama, dengan perilaku seorang Muslim. Jadi karena itu ketika kita berbicara tentang radikalisme, terorisme, kita tidak ingin bangsa ini digoncang terus oleh fitnah yang seperti ini, yang bisa memicu ketidaknyamanan, bahkan bisa mengadu domba antar umat. Apabila ini terjadi, maka yang kita bicarakan bukan Islamnya lagi. Yang kita bicarakan adalah perilaku. Kalau memang dia Muslim, maka perilaku seorang Muslim itu yang harus kita luruskan. Nah, jadi saya sangat sedih ya, ketika ada peristiwa-peristiwa seperti pemboman di Makassar, atau berbagai macam peristiwa, ini bukan sekali, dua kali, berulang kali di negeri ini. Kemudian tiba-tiba ringan saja orang berkata, nah ini bukti Islam radikal. Apakah semudah itu di tengah kehidupan berbangsa kita? Dan seenak itu orang menulis di media sosial, ringan lidahnya. Dia berbicara tanpa dia tahu apa maksudnya. Kemudian dia tuduh agama Allah Subhanahu wa taala bersifat radikal seperti itu. Tapi kalau dia katakan ada Muslim yang radikal, kita mungkin katakan mungkin saja. Tetapi nanti kita periksa dulu apa latar belakang semuanya. Biarkan hukum yang berjalan untuk itu, untuk menegakkan keadilan. Yang jelas di dalam ajaran Islam tidak ada suatu ajaran pun yang mengizinkan orang melakukan tindakan zulmun, tindakan kezaliman, walaupun berbeda akidah sekalipun. Nah, kenapa saya katakan mungkin tindakan-tindakan melampaui batas bisa terjadi pada seorang Muslim? Karena Nabi SAW pernah mengingatkan itu. Iyyakum wal ghulu fid din. Aku peringatkan kepada kamu sekalian, jangan berlebih-lebihan melampaui batas di dalam beragama, di dalam mengambil sikap, mengamalkan ajaran agama. Agama tidak ada hulunya. Ajaran Islam tidak ada hulunya. Yang ada adalah sikap beragama. Dibedakan agama dengan sikap beragama. Jadi sekarang ada cerita moderasi. Bukan Islam yang dimoderasi, tapi sikap beragama sebagian umat yang perlu kita luruskan. Yang harus kita letakkan pada alasan-alasan yang benar dan tepat berdasarkan sumber dari ajaran Islam itu sendiri. Saya juga tidak namakan itu moderasi. Itu adalah mungkin reformasi atau mungkin islah kepada kaum muslimin. Banyak hal yang tidak tepat harus kita tepatkan pemahamannya. Nah, di sini yang harus kita betul-betul berhati-hati di dalam menanggapi, dalam menyikapi berbagai macam ungkapan-ungkapan dan framing juga yang akhirnya menyudutkan Islam itu sendiri. Saya menolak Islam dikatakan dengan Islam radikal. Tidak ada ajaran radikal di dalam Islam. Tapi mungkinkah seorang Muslim bertindak, berperilaku radikal dalam pengertian negatif itu? Iya. Mungkinkah seorang Muslim bersikap dan perilaku teroris? Mungkin saja. Biarlah hukum yang berbicara. Biar diungkap oleh aparat. Kalau memang itu fakta dan kebenaran, maka yang salah berhak mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Nah, tetapi memframing
menyiarkan kemana-mana ada Islam radikal, ini jauh dari kebenaran. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini terkait dengan Islam dan radikal. Jadi bedakan antara agama dengan sikap beragama. Kemudian terakhir, yang ingin kita sampaikan adalah ketika peristiwa demi peristiwa yang seperti ini muncul di negeri ini, saya melihat kita umat Islam sering seperti kelabakan. Kenapa? Tak lebih demi mengcounter berbagai pandangan miring dan juga fitnah dari orang kepada agama kita. Saya rasa benar, sikap itu sudah tepat. Kita bereaksi, kita menyangkal, kita memberikan sikap dan pernyataan, bahkan tidak sedikit dari para ulama dan tokoh umat Islam mengutuk perbuatan-perbuatan itu. Ya. Nah, tetapi ingat, apabila ini terlalu berlebihan kutuk mengutuk seperti ini, setiap peristiwa ini terjadi sebelum hukum berjalan sesuai dengan ketentuannya dan menemukan fakta-faktanya, ini bisa menimbulkan efek lain. Setiap ada peristiwa yang seperti ini, maka umat Islam terus merasa tertuduh dengan peristiwa yang demikian. Dan bisa jadi peristiwa-peristiwa yang ada memiliki latar belakang yang kadang bisa kita ketahui, terungkap, dan kadang tidak bisa terungkap. Tetapi jauh sebelum peristiwa itu terungkap hakikat yang sebenarnya, umat Islam sudah sibuk mengutuk kiri kanan, melakukan klarifikasi. Pertanyaannya, kenapa umat ini yang terus demikian? Seperti tertuduh setiap saat. Kalau ada peristiwa, maka umat Islamlah yang mesti harus mengklarifikasi, menyatakan, padahal fakta dari peristiwa itu belum lagi terungkap. Nah, saya berharap kepada kita semua untuk menjelaskan kepada umat, kepada siapapun. Di sini juga mungkin hadir orang-orang yang dekat dengan para penguasa. Mari kita hidup dalam kehidupan bernegara dengan saling menghormati, saling menghargai, dan tidak mudah menyudutkan satu kelompok, apalagi kalau umat tersebut adalah umat mayoritas di negeri ini. Supaya kita hidup dalam keadaan kenyamanan, dalam kedamaian, dalam hubungan saling menghargai dan tidak saling mencurigai. Nah, karena itu tindakan-tindakan teroris kita tolak. Dan kita tidak setuju dengan cara-cara demikian. Kekerasan tidak akan membuat citra Islam menjadi lebih baik. Apalagi berbagai macam ancaman dan teror yang ditebarkan itu malah akan sebaliknya merusak citra umat Islam, bahkan merusak citra Islam sendiri, dan bahkan berisiko kepada potensi berantakannya hubungan kita dalam satu bangsa dan berakibat lemahnya negara kita. Ini berbahaya dan berisiko karena akan membuka peluang musuh untuk bisa menghancurkan negeri kita ini. Dan umat Islam harus menjadi garda terdepan di dalam membela keutuhan bangsa, kedamaian bangsa, dan harus terdepan di dalam menjaga umat itu sendiri. Nah, karena itu kita berharap pembicaraan tentang Islam radikal tidak lagi di-framing kemana-mana, dijadikan sebagai tuduhan kepada agama terbesar yang dianut oleh rakyat negeri ini, tapi kita tidak menyangkal bisa saja ada Muslim yang bersikap radikal, ada saja Muslim yang melakukan tindakan teror, tapi fakta yang ada bukan hanya Muslim saja. Bahkan di dalam pembacaan kita dan pengamatan kita di berbagai belahan dunia, tidak sedikit dari umat Islam yang menjadi korban dari teror. Yang menjadi korban dari teror. Nah, apakah kita akan bersikap adil dalam melihat ini semua? Tentu terpulang kepada kita semua. Dan jangan hanya melihat satu sisi saja, satu peristiwa saja. Betapa banyak umat Islam yang menjadi korban para teroris. Yang juga kalau kita cari latar belakang agamanya, tidak beragama Islam, bahkan beragama lain. Kapan kita berbicara ada agama lain yang juga menganut faham itu? Kita tidak menuduh agamanya. Selama ini yang kita katakan
penganut agama itu melakukan tindakan radikal. Penganut agama ini melakukan tindakan teror. Begitu juga orang yang berfaham seperti itu melakukan radikal. Jadi jauhkanlah segala tuduhan kepada agama. Bukan hanya kepada agama Islam saja, juga agama lainnya. Jangan mudah saja kita melabelnya, menuduhnya dengan berbagai macam sifat-sifat yang tidak baik yang membuat urusan atau hubungan sesama kita menjadi rusak. Wallahu a'lam. Selesai itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya Gus Rizal. Masya Allah, pemaparan yang sangat luar biasa yang sama-sama kita dengarkan kaum muslimin semua. Di sini dapat saya simpulkan bahwa dari dua pemateri tadi yang membahas tentang Islam dan radikal, bahwa yang pertama arti Islam itu sendiri secara bahasa ada 4 paling kurang tadi. Yang pertama silmi, yang kedua aslama, yang ketiga salim, dan yang keempat salam. Islam berarti damai, Islam berarti menyerahkan diri, Islam berarti suci, bersih, dan Islam berarti kesejahteraan atau keselamatan. Dan juga di sini tadi sama-sama kita dengar Islam itu juga sebagai nama dari din. Dan juga yang berikutnya radikal itu bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama secara positif dan yang kedua negatif. Islam radikal secara positif berarti mendasar atau usuli, ya, memahami secara mendasar. Sedangkan radikal secara negatif yaitu melakukan hal-hal sesuai pemahaman untuk memaksa orang lain menerima pemahaman tersebut, seperti itu. Dan di sini juga kita simpulkan bahwa Islam itu bukan radikal. Tidak ada ajaran radikal di dalam Islam. Perilaku Muslim mungkin bisa radikal. Kenapa? Karena orang-orang tersebut, oknum tersebut belum memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Jadi kita harus bisa membedakan antara agama dan sikap beragama. Oke, mungkin itu kesimpulan dari kajian kita pada siang menuju sore ini. Berikutnya kita masuk sesi tanya jawab kepada kaum muslimin semua yang ingin bertanya. Dipersilahkan di kolom chat ataupun langsung bertanya kepada narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Oke, baik, untuk menghemat waktu langsung saja di sini saya membacakan satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, yaitu dari Pak Anggiat. Terima kasih atas hal-hal yang telah disampaikan Buya Gus Rizal. Salah satu yang disampaikan adalah tidak ada nama lain Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan, apa sebaiknya tindakan atau sikap kita terhadap nama lain yaitu Islam radikal? Walaupun sebagian kami bukan ustadz, tapi bisa saja kami memberikan informasi yang tepat dan benar, terutama di lingkungan tampe tinggal kami, maupun terhadap bencana kita yang Allah memahaminya. Jadi inti dari pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita terhadap Islam radikal yang diusungkan atau disematkan kepada Islam itu sendiri. Kepada Buya Gus Rizal, yang mana pertanyaannya langsung tertuju kepada Buya, kita persilakan untuk menjawabnya. Terima kasih Buya Doni. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik dan mungkin ini adalah pertanyaan untuk kita semua, ya. Nah, ketika kita berbicara Islam, apakah butuh kita Islam itu sebagai nama, ya, bukan sebagai karakter. Nah, sebagai nama, apakah kita butuh nama tambahan dari Islam? Saya katakan dengan dalam pandangan saya tidak perlu sama sekali. Bahkan kita tidak perlu juga sebut nama Islam kita dengan Islam rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin itu sifat yang melekat kepada Islam. Tanpa kita menyebutnya,
rahmatan lil alamin dalam ajaran-ajaran Islam itu sudah terkandung di dalamnya. Kalau kita namai dia dengan karakter-karakter tersebut, bisa jadi yang lebih menonjol hanya karakter tertentu dan orang lain mengisinya dengan spesifik yang mereka pahami. Kita ambil contoh. Islam rahmatan lil alamin bukanlah nama Islam. Kita tidak temukan istilah itu di dalam nusus, dalam nas baik Al-Quran maupun sunnah Nabi. Rahmatan lil alamin adalah oleh Allah kepada Nabi. Wa ma arsalnaka. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Nah sekarang coba lihat ketika kita namai dia dengan itu. Datanglah orang memberikan karakteristiknya yang kadang tepat dan kadang keliru. Contohnya, rahmatan lil alamin itu salah satunya adalah toleransi. Benar. Dia menganut karakter samha atau tasamuh, toleransi. Tapi kemudian toleransi seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang harus dilanjutkan. Kalau kita berbicara secara konseptual, bagaimana toleransi di dalam Islam jelas merujuk kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah. Karena itu rahmat lil alamin itu tidak boleh terlepas dari apa? Dari wahyu, dari ilahiyah, dari rabbaniyahnya ajaran Islam. Nah, kalau kita katakan rahmatan lil alamin itu adalah toleransi seperti yang dilakukan sebagian orang, kebablasanlah dia. Jadi toleransi tidak berpematang. Kalau kita istilahkan di Sumatera Barat, kadang di dalam acara agama lain, azan pun dikumandangkan berbagai macam. Itu dikatakan rahmatan lil alamin. Kemudian rahmatan lil alamin ada seperti ketakutan menyatakan ketauhidan. Padahal di dalam ayat itu, kalau kita lanjutkan satu ayat lagi, bagaimana seorang Nabi Muhammad disebut oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin? Karena mengajak orang bertauhid dan mengajak orang untuk masuk Islam. Kan ayat berikutnya, qul, katakanlah bahwa innama yuha ilayya, sesungguhnya diwahyukan kepada aku bahwa Tuhan engkau hanyalah satu. Innama ilahukum ilahu wahid. Kemudian ujung ayat, fahal antum muslimun, adakah kamu sekalian akan menjadi muslim, menerima petunjuk tersebut? Berarti Nabi dikatakan rahmatan lil alamin karena beliau mengajarkan Islam yang akan menyelamatkan umat manusia dan mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam. Nah sekarang ketika rahmatan lil alamin digelontorkan, dijadikan sebagai nama, ada kekhawatiran kalau kita sebutkan ketauhidan dan berbagai macam akan beresiko begini, membuat menjadi tidak tenang. Jadi semangat dakwah menjadi turun. Padahal Nabi Muhammad dinamakan rahmatan lil alamin karena dakwah beliau itu. Nah, jadi akan menimbulkan kebingungan-kebingungan. Jadi kalau orang bertanya, apa kita namakan agama kita? Al-Islam wal Islam. Islam adalah Islam. Tidak membutuhkan tambahan nama apapun. Segala sifat-sifat kebaikan ada di dalamnya. Segala sifat-sifat keburukan terjauh darinya. Islam adalah agama wahyu, iya. Islam agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, iya. Islam menjadi rahmat untuk semua orang, iya. Islam membawa kedamaian kepada semua, iya. Islam menghargai ilmu pengetahuan, iya. Islam mengajarkan bagaimana bertoleransi yang benar dan tepat sesama manusia, iya. Islam adalah ajaran yang komprehensif meliputi seluruh lapangan kehidupan, iya. Nah, itu karakteristik saja. Tidak perlu menjadi tambahan nama. Termasuk wasati. Nah, saya ingatkan, karena sebagian kawan-kawan dari Majelis Ulama ada juga yang terlanjur mengatakan Islam wasati. Saya sudah ingatkan itu di dalam Munas, di dalam berbagai pertemuan. Tidak ada Islam wasati. Yang ada adalah karakter wasatiyah atau manhaj wasati. Karakter wasati, apa makna wasati? Yaitu berkeseimbangan dan berkeadilan. Itu karakter bukan satu-satunya, salah satu saja. Jadi kita tidak sebutkan Islam wasati, tapi wasatiyatul Islam iya, samahatul Islam iya, ilmiyatul Islam iya. Jadi dia di depan kalau dalam bahasa tidak menjadi sifat. Nah karena itu Islam tetap Islam dengan karakternya yang sempurna sesuai dengan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allahu a'lam.
Baik, Silakan. ya Gus Rizal, terima kasih atas jawabannya. Sangat luar biasa sekali. Berikutnya ada pertanyaan juga untuk Buya Gus Rizal dan Buya Elva, yaitu bagaimana membentengi diri kita atau meluruskan pemahaman, yaitu paham-paham takfiri, yang mana paham ini mengambil dalil innil hukmu illa lillah, yang yaitu dari surat Al-An'am ayat 57, yang mana siapapun itu yang mengambil hukum selain hukum Allah, maka dia tergolong kafir atau bukan dari golongan umat Islam, dan itu halal darahnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana membentengi diri kita atau meluruskan pemahaman-pemahaman yang takfiri seperti ini, Buya? Mohon penjelasannya. Siapa dulu? Buya Elva dulu, silakan. Baik, siapa yang dulu menjawab? Buya Elva kan? Ya, Silakan Buya saya Elva. rasa karena Buya Gus ada, afdol beliau jawab ya. Kita serahkan beliau aja. Mumpung beliau ada nih, borong semua beliau aja apa? Kita kan si pangka kok nampak. Itu sepanjang. Nih Buya Elva cari jalan lepeh nih. Nah, mumpung aduh Buya Gus kan ajak beliau lebih afdol kan. Jadi baik. Begini. Kadang-kadang kan kita memahami ayat Al-Qur'an itu terlalu global di dalam pemahaman, ya. Tidak masuk kepada tafsir. Ayat-ayat yang dijadikan alasan untuk mengkafirkan di samping inil hukmu illa lillah juga masuk ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallah, gitu ya. Nah, kemudian ada ujung ayat ulaika humuz zalimun, kemudian ulaika humul kafirun. Nah, dengan alasan itu terus terjadilah takfir. Nah, sebenarnya kata mengkafirkan itu ada takfir dalam bentuk umum, ada takfir muayyan namanya, secara khusus. Nah, sekarang yang dimaksud dengan mengkafirkan itu, mengkafirkan dalam artian apa? Para ulama telah membahas apabila ada orang yang menentang sesuatu yang pasti, yang qat'i di dalam ajaran syariat, ma'lum fid din bid-darurah, kemudian wajahadahu, dan kemudian dia ingkari dengan i'tikadnya, dia tidak mengakuinya, kemudian para ulama mengatakan orang ini kafir. Itu bukan melekatkan kata kafir atau hukum kafir kepada muayyan, kepada orang tertentu. Nah, siapa saja, kalau kita katakan siapa yang mengingkari salat 5 waktu, kewajibannya, juhud dia dalam hal itu, dia ingkari bukan karena malasnya, tapi dia tidak akui kewajiban itu. Tentu ulama akan mengatakan bahwa dia adalah kafir dengan itu. Nah, kemudian apakah dengan kafir dia nanti harus dibunuh bermacam? Ada proses, ada hukum, ada ketentuan-ketentuan lagi. Nah, sedangkan mengkafirkan orang secara khusus ini membutuhkan bayyinah. Tidak boleh hanya dengan dugaan dan berbagai macam. Nah, ini yang perlu kita ingatkan kepada umat. Ingat, Nabi SAW memperingatkan kita, man qala li akhihi kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, faba'a bihi ahaduhuma. Salah satu dari dua orang itu bisa menyandang itu kekufuran tersebut. Kalau tidak benarlah yang dituduh memenuhi ketentuan-ketentuan itu, maka yang menuduh yang akan menyandang pernyataan dan konsekuensinya. Nah, karena itu istilah menghukum perlu dikaji. Wa man lam yahkum. Siapa yang tidak menghukum? Nah, maknanya berarti ada hakim. Karena itu amanah untuk menegakkan hukum Allah pertama sekali ada di pundak orang-orang yang diberikan kekuasaan dan kewenangan oleh Allah untuk meletakkan hukum. Nah, perlu kita ingatkan memang kepada para pemimpin negeri ini. Karena negeri ini memilih sistem di mana kepemimpinan itu tidak satu orang tapi kolektif. Tidak bisa hanya satu orang meletakkan hukum. Ada legislatif, ada yudikatif, bahkan ada eksekutif yang juga akan menjalankannya. Maka seluruhnya kita himbau agar memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah untuk umat ini. Dan di negara kita tidak ada hambatan itu sebenarnya. Karena ada jaminan mengamalkan ajaran agama di dalam kehidupan bernegara. Dan negara kita bukan negara yang anti agama.
Nah, cuma terkadang perlu proses kita untuk meyakinkan orang agar ajaran agama ini, hukum agama ini dilaksanakan. Nah, kalau seandainya orang telah berusaha, ulama telah menyuarakan, beberapa tokoh telah mengikhtiarkan, kemudian proses itu berbagai macam, belum lagi sampai, maka orang di dalam usaha untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu kita berhak mengatakan wahai kafir? Bukankah ayat Al-Qur'an mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Nah, apalagi kalau kata kafir itu dilemparkan ke tengah masyarakat awam yang mereka tidak pemegang kendali hukum, dan bukan mereka yang meletakkan hukum, dan bukan mereka pula yang menerapkan hukum itu. Nah, karena itu ayat tersebut berlaku kepada setiap orang sesuai dengan kadar kemampuannya dan keberadaannya di dalam kehidupan di dunia ini. Kalau dia tidak jalankan dalam batasan dia punya kewenangan, ada kemampuan dia, dan tidak ada hambatan untuk dia. Misalnya seseorang boleh melakukan sholat, dan bahkan wajib dia melakukan sholat, kemudian dia tidak jalankan, dia ingkari kewajiban itu, jelas. Dalam hal kondisi seperti itu, orang yang mengingkari sesuatu yang jelas, yang qat'i, dia ingkari juhudan, siapa yang mengatakan itu tidak kafir? Nah, jadi kata mengkafir-kafirkan itu perlu dirinci lebih dalam. Artinya, jangan mudah mengkafir-kafirkan orang, tapi bukan berarti tidak ada pula hukum kafir. Di dalam kajian akidah, jelas, mukmin, kafir, munafik, fasik, dan berbagai macam diletakkan oleh Allah alamat atas semua itu. Bukan berarti manusia yang membuat kafir dan berbagai macam. Bukan. Allah meletakkan alamat atas hukum-hukum atau istilah-istilah tersebut. Apa tanda orang yang kafir? Apa tanda orang yang melakukan perbuatan nifak sehingga pelakunya dinamakan munafik? Apa tanda kefusukan sehingga orang yang berbuat itu dinamakan fasik? Itu bukan berarti manusia yang menghukum-hukum orang, tetapi ulama mengingatkan semua itu kepada kita dengan memperhatikan alamat, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, bayyinah, bukti-bukti penjelasan yang diberikan oleh Allah di dalam firman-Nya dan juga yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Buya, yaitu Assalamualaikum Buya, saya Iqbal dari Pekanbaru, izin bertanya Buya. Paham apa yang menjadi pintu masuk paham terorisme di dalam Islam ini? Karena mengutip dari salah satu pemuka agama, Kiai Said Akil, yang mengatakan bahwa pintu masuk terorisme itu adalah ajaran Wahabi dan Salafi. Jadi mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Ketika kita membicarakan suatu kelompok yang menisbahkan diri kepada satu manhajkah atau kepada satu tokohkah, sebelum kita meletakkan hukum berbagai macam, langkah pertama kalau seorang alim, dia akan melakukan dulu mengelaborasi siapa itu dan apa itu. Baru kemudian hukum kita letakkan. Ketika kita berbicara Wahabi, apa itu Wahabi? Nah, apakah begitu mudah saja perbuatan-perbuatan tertentu dari orang yang mengaku pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian kita jadikan sebagai suatu alamat utama bahwa beginilah kelompok yang disebut oleh orang dengan Wahabi yang dikatakan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nah, kalau itu yang dilakukan, maka istiqra, kalau dalam teori ya, di dalam kajian ilmu mantik kita temukan, itu istiqra naqis namanya. Ini tidak istiqra sempurna. Nah, istiqra yang tidak sempurna seperti rentan dengan kekeliruan persepsi. Karena deskripsi yang kita lakukan tidak utuh. Nah, begitu juga dengan Salafi. Apa pengertian Salaf? Salaf dalam pengertian bahwa dia adalah 3 generasi awal yang diberikan jaminan oleh Nabi SAW sebagai khairul qurun. Kemudian dari 3 generasi itu dilahirkan pula
difahami oleh para ulama manahij atau manhaj, bukan hanya satu ya. Memang dari sisi dia sumber ajaran dia satu manhaj, tapi di dalam rinciannya, furu'nya, bisa saja dia beragam, ada ikhtilaf dalam perkara itu. Kalau kemudian tiba-tiba kelompok yang kebetulan disebut atau menyebut dirinya adalah pengikut manhaj salaf, kemudian melakukan kekeliruan dan kesalahan, kemudian dituduh manhaj itulah yang menjadi pintu masuk atau pintu berkembangnya terorisme, ini saya rasa ta'assuf, adalah suatu sikap yang tidak bijak dan boleh dikatakan serampangan di dalam melakukan penilaian. Nah, jadi apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ghulu. Nah, jadi pintu masuk dari terorisme itu adalah ghulu, berlebih-lebihan. Ingat, ada kasus Nabi SAW memperingatkan kita dari ghulu itu. Di samping dalam Al-Quran ada teguran kepada ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Dalam hadis Nabi ketika Nabi SAW sedang di Muzdalifah, di saat pagi hari, setelah selesai sholat subuh, sebelum berangkat menuju Mina, di saat beliau melakukan ibadah haji, beliau meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk memungut batu yang akan beliau pakai untuk melontar Jamratul Aqabah. Kemudian diambil hasa, batu seperti hasal qazfi, kira-kira sebesar batu ketapel. Kemudian letakkan ke tangan Nabi SAW. Beliau katakan, alaika, hendaklah engkau mengambil bimisli haula, semisal-misal inilah. Jangan terlalu besar-besar. Nabi mengingatkan, iyyakum wal ghulu fid din. Aku peringatkan jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Innama ahlakal ladzina kanu qablakum, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah al-ghulu. Jadi ghulu inilah yang menjadi pintu masuk dari terorisme, dari radikalisme. Nah, ghulu ini bisa ada dalam berbagai aliran, bisa hadir di dalam berbagai mazhab. Nah, inilah yang perlu diwaspadai. Jadi bukan main tunjuk kelompok tertentu, aliran tertentu. Selama aliran itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan Islam, kita yakin bahwa Islam tidak mengajarkan radikalisme. Islam tidak mengajarkan terorisme. Nah, ketika pemahaman orang dalam berbagai mazhab, nah, baik mazhab akidah, begitu juga mazhab di dalam fiqih. Nah, apabila terjadi ghulu, maka itu berpeluang orang untuk menjadi tasyaddud, menjadi ketat, sempit di dalam memahami ajaran itu sendiri. Jadi jangan, sebaiknya bahasa-bahasa yang kita pakai dalam suasana seperti ini lebih bijak hendaknya. Jangan nanti membenturkan antar satu kelompok umat dengan yang lain. Saya berharap pernyataan statement-statement seperti itu tidak lagi muncul dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, di dalam kehidupan berbangsa. Karena itu bisa memicu ketidaknyamanan dan bisa menyebabkan munculnya perselisihan antar umat. Jadi saya melihat itu pernyataan yang tidak bijak dan sikap yang tidak tepat. Main tuduh satu kelompok padahal potensinya ada di setiap kelompok umat, bahkan setiap diri kita. Kalau kita tidak hati-hati, terseret kepada sikap tasyaddud, kepada ghulu. Tapi kalau kita fahami ajaran Islam dengan benar, maka kita akan terhindar dari itu insya-Allah. Allahu a'lam. Terima kasih Bu ya penjelasannya. Ada pertanyaan lagi Bu ya, mungkin ini bisa mewakili kita semua. Bagaimana sikap kita terhadap orang Islam yang selalu menilai Islam dan tokoh-tokoh Islam yang radikal, yang justru menganggap teroris itu terjadi karena diawali dari adanya tokoh-tokoh Islam yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia selalu dizolimi dan ditekan, sehingga ada orang-orang yang termotivasi membuat teror. Jadi bagaimana sikap kita Bu ya terhadap pendapat seperti itu? Kezaliman bisa ada di mana-mana. Dan siapapun harus membenci tindakan zulm, kezaliman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas diri? Dalam hadis qudsi dikatakan, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Nah, sekarang yang berbicara ada umat Islam sering dizalimi, juga tokoh-tokoh Islam dizalimi.
Apakah itu pernyataan fakta atau pernyataan hoax? Nah, sebaiknya kita berbicara secara mendasar. Ini radikal dalam pengertian positif ya. Nah, kalau ada orang membuat pernyataan, ada umat Islam yang dizalimi. Kenapa kita harus berbicara efek dari perkataan itu terlebih dahulu, sedangkan kita mengabaikan esensi dari perkataan itu? Nah, jadi yang membuat radikal itu berkembang bukan pernyataan itu, tetapi ketika pernyataan-pernyataan seperti itu dianggap angin lalu saja. Nah, ketika pernyataan-pernyataan seperti itu malah disikapi dengan cara apa? Dengan cara-cara yang tidak tepat dan tidak benar dalam kehidupan berbangsa, di dalam langkah-langkah yang harus diambil dalam menegakkan keadilan di negeri ini. Nah, karena itu sering kita menggantang asap saja. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu menurut saya menggantang asap, bukan memadamkan api. Walau bagaimanapun, orang yang dizalimi berhak untuk bicara. Ingat kan, Nabi SAW pernah dituntut oleh seseorang karena ada keterikatan, ada beban atau kewajiban Nabi terhadap seseorang, tapi orang itu mengambil sikap kurang beradab ketika menuntutnya kepada Rasul. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tersinggung. Tapi apa kata Nabi? Da'hu ya Umar. Biarkan dia. Li sahibil haqqi maqal. Orang yang punya hak berhak bicara, menyatakan haknya, menuntut haknya. Nah, kalau setiap orang kemudian yang menyatakan apa yang dia rasakan secara fakta, kemudian dituduh sebagai pemicu tindakan-tindakan yang tidak benar, akhirnya apa yang terjadi? Tentu intinya tujuan orang itu adalah seluruh orang harus bungkam. Nah, saya rasa tidak tepat sikap yang seperti itu. Jadi supaya jangan timbul nanti tindakan radikal, supaya timbul tindakan teroris, apa saja yang dilakukan terima sajalah begitu. Saya rasa itu bukanlah tatanan yang baik dalam kehidupan berbangsa. Nah, karena itu kita menghimbau setiap keluhan-keluhan tindakan yang tidak adil itu disikapilah dengan proporsional oleh pihak-pihak terkait. Bukan kemudian menimbulkan suatu pemikiran, pemahaman seperti menstigmakan dengan banyaknya pernyataan-pernyataan itu. Itulah yang jadi pemicu. Kenapa tidak dikatakan bahwa respon yang tidak memadahi terhadap pernyataan-pernyataan itu bisa memicu? Nah, jadi mestinya kita proporsional dalam melihat. Kita tentu harus melihat ada yang pernyataan itu sifatnya framing, hanya sekedar membesarkan, padahal belum tentu dia dizalimi, tetapi bisa jadi ada perkataan-perkataan dan pernyataan itu yang memang fakta. Nah, sekarang sikapi saja dengan tepat. Tidak perlu hal itu dijadikan sebagai alasan, nanti bertambah lagi alasan untuk mencurigai umat. Nah, saya tidak setuju dengan alasan-alasan seperti itu. Kita harus melihat akar masalah, bukan efek dari suatu masalah. Kalau kita hanya bicara efeknya, bisa kemana-mana. Nah, karena itu janganlah menggantang asap terus. Apinya saja padamkan. Ketidakadilan itu dihentikan. Kezaliman itu ditiadakan, keadilan dijalankan, dan mari kita urus umat di tengah negeri ini dengan kasih sayang. Bukankah begitu yang kita doakan? Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan berikan sultah kepada orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Nah, kalau kasih sayang telah dikedepankan, keadilan ditegakkan, saya rasa itulah yang menjadi penyebab utama kita hidup di dalam ketenangan. Nah, kalau demikian, banyak ketidakadilan itu yang nanti bisa menjadi pemicu tindakan-tindakan yang radikal. Walaupun mungkin tidak semuanya seperti yang terjadi di berbagai tempat, tindakan pengeboman dan sebagainya. Bisa jadi tindakan radikal itu adalah mengganggu orang, menyatakan berbagai macam sikap-sikap yang tidak tepat. Itu adalah reaksi. Jadi karena itu, mari kita selesaikan akar masalahnya. Kalau memang ada pernyataan ketidakadilan,
kezaliman, itu yang kita selesaikan. Kita ajak pihak-pihak terkait, mari proporsional kita tanggapi. Jangan dianggap itu pula yang jadi pemicu. So kalau begitu kita menyikapi, nanti tidak boleh orang akan mengadu. Tidak boleh orang bereaksi. Kemana dia akan mengeluarkan lagi isi hatinya? Kemana dia akan menyatakan lagi hal yang dihadapinya, yang dialaminya? Nah itu, saya tidak sependapat kalau itu yang menjadi pemicunya. Allahu a'lam. Ya baik, terima kasih banyak Buya atas penjelasannya. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada hadirin yang hadir yang mau bertanya langsung, silahkan. Ada yang ingin bertanya langsung kepada Buya kita? Kalau tidak ada, mungkin... Buya, bertanya Buya. Oh ya, silakan Buya Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin penjelasan berbagai kaidah yang pernah saya ingat mungkin kepada Buya Gus Rizal. Kaidah di dalam kaidah yang dibuat oleh ulama kita, malam yukaffir musyrikin atau syakka ala kufrih wa huwa al-kafir. Kaidah-kaidah seperti ini mungkin bisa dijelaskan Buya Gus Rizal, karena mungkin dari kaidah-kaidah seperti ini juga banyak yang salah memahami ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Iya. Baik. Tadi kaidah itu jelas dan tidak ada keraguan dalam kaidah tersebut. Yang jadi persoalan adalah penerapannya. Di situ dikatakan man lam yukaffir musyrik. Man lam yukaffir musyrikan, maka siapa yang tidak mengkafirkan musyrik. Jadi sekarang persoalannya manil musyrik. Nah, apakah seseorang setiap melakukan perbuatan syirik tanpa kita cari tahu dahulu asbab? Seorang kan bisa terjatuh kepada kesyirikan karena jahal. Nah, dan bisa jadi orang jatuh kepada kesyirikan karena lalai, ghaflah. Nah, yang seperti ini apakah perlu mendapatkan terlebih dahulu takfiran, atau bisa jadi dia mendapat ta'lim, bisa jadi dia mendapatkan tausiah dan mau'izah. Nah, jadi karena itu betul kalau ada orang yang mubayyanah, terbukti ya melakukan perbuatan syirik, kemudian kita katakan dia melakukan amalan tauhid, jelas itu tidak benar itu. Nah, cuma ketika kita akan menerapkan kepada person tertentu, jangan serampangan, jangan sembarangan. Dia harus mendatangkan dahulu bukti yang jelas. Tapi kalau sudah jelas-jelas dia melakukan musyrikan, dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia isti'anah meminta pertolongan dengan keyakinan ada zat lain yang bisa bertasarruf sendiri, memberikan rezeki dan berbagai macam, berbeda hal-hal yang nanti ikhtilaf ulama lain lagi persoalannya. Tetapi dalam ranah-ranah yang ittifaq tidak ada ikhtilaf padanya, kemudian dia lakukan perbuatan itu dan jatuh dia kepada syirik yang telah ada buktinya, kemudian kita katakan itu tidak syirik, berarti kita mendukung kesyirikan itu benar. Nah, jadi ada tataran tahrir kaidah, merumuskan kaidah, menerapkan secara umum, tidak ada persoalan padanya. Tetapi ketika menerapkan kepada person, hukum ini ditatbik kepada fulan, si fulan, dan si fulan, maka dalam kondisi seperti ini banyak kajian yang harus dilakukan. Nah, di antaranya harus bayyinahnya ada. Kemudian yang kedua dalam konsep dakwahnya, apakah cukup kita mengatakan syirik selesai? Yang kita ingin katakan bahwa dia melakukan kesyirikan, tujuannya kan bukan untuk melanggengkan dia dalam kesyirikan itu. Tujuannya adalah untuk menarik dia untuk kembali bertauhid dan meninggalkan kesyirikan itu. Nah, tentu ada juga kajiannya di situ tentang fiqh dakwahnya, siasatul dakwahnya.
di samping juga harus kita kaji kenapa dia melakukan hal demikian. Bisa jadi karena kejahilannya. Nah, orang yang jahil dengan sesuatu, apakah perlu mendapat hukum dahulu atau mendapat ta'lim? Nah, jadi karena itu kaedah itu tidak bermasalah pada kaedahnya, tapi sering bermasalah pada tasarruh, kepada tergesa-gesanya orang menerapkan kaedah itu kepada si fulan dan si fulan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Buya, penjelasannya sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin yang hadir, karena mengingat waktu, sudah pukul 15:02, di sini masih banyak pertanyaan yang masuk. Semoga dari beberapa pertanyaan yang disampaikan bisa mewakili dari pertanyaan kaum muslimin semua. Insya Allah bulan depan akan kita lanjutkan kajian-kajian kita, kajian bulanan DPP Daerah Peminang. Mungkin untuk sesi atau seri bulan April kita cukupkan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawabnya. Saya di sini sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Doni. Alhamdulillah rangkaian kajian rutin daerah Peminang di siang hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh buya-buya kita menambah kedewasaan kita dalam beragama, dan tentu di atas itu segalanya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kepada pemiliknya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin acara kita sudah selesai. Sebelum acara kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara di siang hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.